Halo Smaveners, balik lagi di Fancast, Smaven Podcast. Nah, kenalin nih, nama aku Mutiara sebagai host dan ini co-host aku Rafael Orik Julianto. Kita udah nyampe di episode 5 nih, kita bakal kedatangan bintang tamu yang gak kalah spesial dan gak kalah berprestasi dari bintang tamu yang sebelumnya. Sekolahnya aja spesial, tamunya pasti spesial juga dong. Bener banget. Nih yang pertama nih ada Desvania Naura Koso sebagai 5 besar penyanyi solo putri di perlombaan Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dan KSD sebagai finalis Olimpiade Sains Nasional di bidang informatika atau komputer di tahun 2023. Nah, kita mulai saja. Venturing the Knowledge with Fancast Smaven Podcast. Welcome to Fancast Smaven Podcast. Jadi halo Muji sama Rafael. Gimana nih kabar KSD sama dia nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Senang banget udah bisa balik lagi sekolah di sini. Terima kasih udah ngundang kami di sini. Terima kasih udah datang ke Terima podcast. kasih Bali gitu ya. Terima kasih banyak. Aku sangat senang bisa di sini. Saya juga senang ya pernah bisa di sini. Biasanya kan di sini setelah aku lihat podcastnya kan yang diundang tuh guru-guru sama orang yang berprestasi gitu. Oh, ini prestasinya udah sampai nasional nih dengar-dengar ya. Jadi gimana sih proses kakak ini bisa mencapai sampai tingkat nasional gitu untuk dalam lomba-lomba gitu? Untuk prosesnya ya Prosesnya. sampai tingkat Saya- nasional. Mungkin sama kakak dulu. Oke. Jadi kalau untuk PSN itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu dimulai dari sekolah dulu. Di situ diseleksi 5 orang. Nah, iya cuma 5. Jadi dari beberapa kelas 10 dan 11 itu diseleksi 5 orang, ditandingin nanti di kota. Nah, baru di kota diambil top 10. Top 10 tuh. Top 10 Dari satu kota satu gede tuh. kota. Oke. 10 orang doang nih ya. 10 Nah, orang. itu nanti lanjut ke provinsi. Nah, Makin gede tuh. makin gede. Nah, lalu ke kota-kota lain. Nah, habis itu setelah sudah provinsi diambil satu aja buat ke nasional. Jadi dalam satu provinsi diambil satu ya. Iya. Keren banget sih itu. Berarti kakak tuh lolos dong dari semua dari satu Dari provinsi. semua provinsi Oke. Oke. Keren banget Cari. Wah, Wah, bangga banget nih. bisa masuk podcast Smaven loh. Keren tingkat nasional. Tingkat nasional. Kalau Kak Ani sendiri gimana nih? Iya. Oke, kalau aku sih agak sedikit berbeda bidangnya. Soalnya aku ini di bidang seni, yaitu FLS 2N. Kalau kakak tadi kan O2SN ya, Olimpiade. OSN, bidang pendidikan ya. Kalau aku juga cukup sama, hampir sama sama kak yang ikut OSN. Tahap-tahapnya juga sama. Yang pertama aku juga diseleksi tahap sekolah, terus tahap kota, provinsi, dan kebetulan itu lombanya kami lewat online. Iya, online. Jadi daftar dulu. Seleksinya Iya. gimana tuh Seleksinya? kalau online? Kalau seleksinya kayak biasa juga, jurinya juga menilai lewat online. Nanti kami pengumpulan videonya lewat Google Drive. Jadi berbagai SMA itu semua videonya kekumpul. Jadi kebetulan kemarin aku ikut menyanyi solo putri kan. Kota alhamdulillah masuk, sama provinsi juga aku masuk, dan alhamdulillah dari provinsi itu diseleksi lagi. Kalau juara satu, aku kebetulan kemarin juara satu provinsi, itu nggak menentukan kalau kita masuk nasional dulu. Soalnya dari nasional itu kita diseleksi lagi jadi 10 provinsi aja yang bisa mewakili ke nasional. Jadi Dari diambil total dari 30. 10. Oh, Iya. dari 30 tuh. Dari 38 provinsi diambil 10 provinsi aja. 10. Dan kakak masuk salah satunya. Alhamdulillah. Keren banget ya. Dari 10 dari 30 provinsi. 38. 30 berapa? 38 ya, banyak 38, banget. banyak banget. Dan cuman 10 dan kakaknya salah satunya. Satunya wah keren, Keren banget. banget dong. Bisa masuk podcast Smaven. Oke. Merasa bangga sih. Terima kasih banyak udah Bangga, undang kami. kita yang bangga dong Kami bisa juga punya bangga. kakak. Semua gitu. orang di sini bangga. Semua orang di sini bangga. Gitu prosesnya. Oke, terima kasih kalau prosesnya. Terus Lanjut. untuk yang kenapa kalian ini masih termotivasi gitu sampai titik di sana sampai nasional? Apa yang membuat kakak sama
membuat Nia ini termotivasi gitu? Untuk bisa ikut lomba. Ikut lomba. Mungkin aku dulu ya. Iya, silakan. Kalau aku sih yang bikin aku termotivasi untuk ikut lombanya karena kan aku ikut lomba itu untuk menyanyi solo putri, dan kebetulan dari awal dari kecil aku juga hobi aku menyanyi dari SD aku udah disalurin ikut lomba-lomba menyanyi, dan kebetulan SD itu aku ingin sedikit cerita, dari SD itu aku udah disalurin ikut FLS 2N dari SD. Dari SD Dari ya? SD Iya. berarti. Pengalamannya berarti udah lama banget tuh. Iya, tapi pas SD sama SMP itu aku belum bisa dapat rezekinya, belum rezeki aku ikut untuk sampai melaju ke nasional, dan SMA ini baru dapat rezeki aku yang sepenuhnya ikut nasional. Jadi kayak termotivasi banget karena menyanyi itu juga salah satu hobi dan salah satu bagian dari hidup aku. Keren. Gimana kalau Kak Iya Esti? sih. Kalau aku beda. Apa Oke, tuh? Nah. kita dengerin nih. Jadi kan kalau Nia ini progres ya dari SD, SMP, SMA Betul. gitu. Kalau aku dari SMA mulainya. Aku belum pernah dulu OSN. Baru-baru aja nih berarti Iya, ya? baru-baru aja dan nggak expect bisa nasional ya. Nah, jadi pertama kan aku 2 kali nih OSN-nya. Pertama itu aku masuk iseng-iseng aja. Iseng Ya tuh? kan? Iya, iseng. bener. Iseng ya. Iseng-iseng berhadiah. Berani. Enggak, Sukses tahun langsung. pertama belum berhadiah. Belum ya? belum. Oke. Jadi di tahun pertama itu aku baru sampai provinsi di situ. Provinsi. Karena mindsetnya masih coba-coba aja gitu Oke. kan. Nah, tahun kedua beda. Beda tuh. Karena ini last chance anggapannya gitu kan. Nah, jadi lebih Niat. lebih niat, lebih Cara gitu ya. kerja keras lebih. Ya. Iya. Jadi akhirnya lolos ke nasional, alhamdulillah. Seperti itu. Baru aja berarti. Baru-baru aja. Dan baru langsung. masuk dan tahun kedua nggak langsung dan naik ke OSN nasional. Oke. Keren Keren banget ya. banget. banget. Ya. Nah, sekarang tuh jadi apa sih kunci faktor kesuksesan kalian gitu dan persiapan kalian setiap lomba-lomba gitu? Ya, gimana tuh? Aku dulu ya. Silakan, Oke, silakan. boleh, silakan. Oke, jadi menurutku ada beberapa faktor ya. Yang penting itu pertama nih ya, Sini. kalian pengen untuk itu jadi kerja keras juga penting. Tapi yang paling penting itu doa. Doa. Benar doa. Jadi kalau aku ya tahun sebelumnya ada kerja keras, ada niat juga, tapi ya nggak doa banget gitu ya. Nah, tapi pas OSN tahun ini emang doaku lebih apa ya, tiap hari lah gitu, sholat sunat, witir gitu-gitu. Jadi Dan akhirnya berbuah gitu. Dan saya percaya ini semuanya berkat Allah. Jadi kerja keras juga harus diimbangi dengan doa. Kerja keras harus diimbangi dengan doa. Balance ya. Balance, harus balance. Jadi bagi kalian yang mau OSN atau olimpiade apapun, jangan lupa doa gitu. Simpelnya gitu. Siap. Iya. Kata-kata motivasi itu ya. Kalau aku sih juga sama kayak kakak, doa juga bagian dalam suatu faktor aku dalam kesuksesan. Itu nggak pernah aku tinggalin, doa dari orang tua maupun dari pembimbing aku yang dari sekolah, dan diri aku juga sendiri juga selalu berdoa dimanapun juga. Dan alih-alih dari doa, ada juga satu faktor yang dapat membuat aku sukses sampai nasional. Itu salah satunya adalah kedisiplinan kita dalam latihan. Jadi kita dalam sukses itu kan kita adanya namanya latihan dulu kan ya. Latihan sama coach dulu, terus kita ada juga latihan sendiri, dan latihan juga itu kita harus rutin, dan kita juga nggak boleh mandang kalau kita tuh orangnya yang paling bisa lah. Dan kita kayak harus ngelihat juga kalau kita nih bisa dan kita tuh kayak udah hebat, pasti ada yang lebih hebat lagi daripada kita. Dan mindset itu harus juga dibuild sih, bikin mindset yang bagus. Kalau kita bisa dan kita imbangin juga dengan proses kita latihan. Harus yakin juga berarti ya. Betul, proses latihan yang disiplin itu kayak berpengaruh banget kalau kita mau Disiplin berhasil. dan percaya diri berarti ya. Betul, kuncinya. iya.
sama doa tadi juga Dan ya. doa juga Jangan yang lupa. lupa. Kunci sukses, Harus kunci seimbang juga sukses. tuh, harus seimbang juga. Nah, Oke. terus apa nih yang bikin kalian tertarik buat ikut berpartisipasi dalam lomba ini gitu? Kalau aku ya, gimana Yang tadi? tertarik. Yang bikin kalian tertarik untuk partisipasi dalam lomba yang kalian menangin ini? Kenapa jadi terjun ke dunia Oh, nyanyi paham, dan iya. Nyanyi dan olimpiade coding. coding Ih. gitu? Aku dulu ya. Ya silakan. Kalau aku kan ini namanya menyanyi ini kan suatu seni, dan apalagi di masa muda sekarang pelajar-pelajar itu juga banyak juga kan kayak dia kesukaannya tuh banyak. Jadi aku tuh dengan masa mudaku yang sekarang aku masih mau mengeksplor kebiasaan aku nih sampai mana gitu. Dan apalagi ada bidang menyanyi solo yang mana itu juga salah satu hobiku, dan itu kayak aku juga harus banget ikut karena kan aku juga dari awal udah suka banget sama menyanyi. Jadi kayak aku mau mencari dan mengetahui di mana sih batas limit aku, di mana batas kehebatan aku, dan aku mau ngasah terus kehebatan aku. Jadi aku ikutin lombanya. Jadi harus coba-coba terus, we never Harus try, we coba never terus, know ya. iya. Meskipun kalah, kan itu suatu percobaan dan Kalau latihan. kita nggak coba, kita nggak bakal tahu Nggak gitu bakal hasilnya. Nggak bakal tahu, Gimana, betul gitu. banget. Oke. Kayak itu gimana? Itu sih sebenarnya mirip-mirip juga, dimana tadi kalau apa namanya Perasaannya nih, apa? soalnya yang apa membuat tadi? tertarik, Oh, membuat tertarik. membuat tertarik. Nah, tertarik. ya. Jadi yang membuat tertarik itu karena informatika ini baru-baru aja gitu ya, bukan baru-baru aja kan. Informatika ini kan future banget nih Oh, gitu kan. iya. Nah, Dan masih belum jadi, ada ya? jadi tertarik aku masuk sana. Kenapa? Karena dengan coding, siapa nggak tertarik sama coding gitu kan? Kayak ngetik gitu kan. Oke. Keren. Jadi Iya, anggapnya keren. keren. Iya, keren, Awal keren. masuk pertama karena itu. Oh. Iya. Jadi kelihatannya keren gitu ya, dan ini feature-nya gitu. Ah, Kita perlu orang yang jago coding juga gitu, tanpa iya, orang pasti yang iya. Dan Sama. sama fan itu menurutku kurang passion orang yang suka Peminatan. codingnya peminatannya. Oh, minatnya kurang masih ya. Ya jadi kalau yang nonton ya bisa diikutin dong codingnya dari langsung kayak ya. SD dong ya. Kita perlu orang-orang jago Teknologi, coding nih, iya. teknologi Perlu semakin, belajar lagi semakin kita tahun ya. semakin canggih teknologi kita. SDM Indonesia harus berkembang. Harus berkembang. Harus. Harus teknologi itu harus berkembang. Harus. Jadi gimana perasaan kakak habis sudah menang kejuaraan juara 1 nasional dan semuanya itu? Kalau aku sih senang banget ya, Banget. banget. Dan itu dapat sanjungan yang dulunya aku nggak terlalu dapat gitu. Kayak dari guru-guru berbeda gitu ngeliatin aku. Dulu aku kan duduk di pojok dan itu kayak nggak terlalu dinotis sama siapapun gitu. Nah, walaupun sekarang aku masih di pojok. Oh, masih di pojok berarti ya? Masih di Belum ada pojok. perubahan kalau di kursi, belum ada. Oke. Ngelihat ke aku gitu kayak Ibu Mila contohnya. Ibu Oke, Mila Ibu itu Mila. paling ngekeluarin potensiku gitu. Sering banget apa namanya nyuruh-nyuruh aku apalah gitu. Contohnya bikin animasi itu susah banget. Itu jadi ada tugas TCS buat kelas 12. Nah, itu yang lain tuh disuruhnya sinematik gitu-gitu. Tapi karena ibunya tahu aku nih informatika gitu. Padahal nggak ada nyambung sama sekali kan. Iya. Nggak nyambung sama Kalau sekali. bikin kode ya. Nggak nyambung ya. Nah, Kayak aja bisa nih anak. iya. Jadi disuruh aja kamu bikin animasi, nggak boleh yang lain. Nah, udah itu. Langsung animasi Langsung ya. begadang setiap hari nggak tahu sampai jam 2 malam. Itu akhirnya berhasil bikin animasi. Perjuangan banget Perjuangan ya. banget itu berarti ya. Iya. Tapi Bang. ya lumayan seru lah, dianggap berprestasi gitu ya. Iya. Bangga banget sih. Bangga banget, Bangga, pasti. pasti bangga. Kalau aku juga pastinya ya merasa bangga dengan diri aku sendiri. Aku tahu kehebatan aku tuh udah sampai nasional. Aku juga bisa membuktiin ke orang kalau aku bisa bersaing dengan para pemuda di satu Indonesia, dan aku juga bisa membuktikan dan ke semua orang, ke keluarga aku, ke guru aku, dan aku juga bisa membahagiakan orang-orang sekitar, dan aku juga merasa diri sendiri itu merasa bangga kalau aku bisa mewakili nama Kalimantan Selatan ke jenjang nasional. Itu kayak suatu kehormatan banget
bagi aku untuk bisa dapatkan gelar itu. Dan sama kayak kakak tadi, aku juga dari aku dapat kemenangan nasional ini, guru-guru juga bisa notice aku, bisa kenal aku dari FLS 2N ini, dan alhamdulillah itu suatu kayak dampak positif bagi aku. Yang penting itu kayak di sekolah, dan para guru juga bisa lebih kenal aku. Dan ada satu hal yang selain dari pendidikan yang bikin aku, oh ini orang pintar nggak di pelajaran aja gitu lah. Iya kan, kehebatan orang juga beda-beda, dan aku kayak bangga banget. Keren dong, dari bisa membawa nama Kalimantan Selatan gitu ke Indonesia. Udah keren banget sih. Berkat pembimbingan dari sekolah dan orang-orang di sekitar juga dong. Pasti. Oke. Atau kita suruh nyanyi dulu ya? Boleh dong. Gimana dong? Coba dong, Coba dong. nyanyi dulu nih. Aku ya? Tipis-tipis dulu, tipis aja nggak apa-apa. abangku. Oke lah. Boleh ya nih ya? Boleh dong. Mungkin aku bakalan nyanyiin salah satu lagu wajib yang aku bawakan di Jakarta kemarin. Siap, silakan. Lagu wajibnya itu Cakrawala. Coba, Mulai ya? Mulai. Silakan. Kita dengerin. Dengerin. Lestarikanlah karya cenderamata saudara sebangsa, muliakan warisan tak terganti, tembus cakrawala dunia. Hai pemuda, Keren banget ini. Keren. Tuh, Kebanggaan langsung Smapen ini. Langsung banget Smapen ini menang. gugup sih aku. Grammys Award. Amin. Langsung menang ya. Amin. Oke, langsung. Planning kalian nih buat kedepannya untuk mengembangkan bakat kalian di dalam bidang kalian apa gitu? Kalau aku sih ya, aku udah milih jurusan buat nanti kuliah. Wih, katanya nih dengar-dengar kuliahnya di luar negeri nih. Insya Allah. Amin. Jadi aku udah planning buat masa depan itu, aku pengen terjun ke dunia informatika, bagian data atau artificial intelligence. Ya. Berat bahasannya ya. Iya, agak berat. Iya, agak berat ya. Berat. Saya ini pernah paham nih masalah Iya, gitu, coding iya, kan. aku aja nggak paham masih. Tapi nggak mungkin nggak paham. Nasional. Lanjut gimana nih? Iya, lanjut. Jadi untuk apa nih pertanyaannya? Planning ke depannya nih. Planning ke depan. Iya. Jadi tempat-tempatnya itu apa? Bisa aja. Gimana karirnya nanti kakak bakal di mana? Oh, aku sih pengennya ya tadi main jadi data scientist. Dengan itu ke universitas ternama di luar negeri, insya Allah. Amin pasti. Amin. Spill. Universitas. Biar dia Sambil bikin doa. Biar dia bilang semuanya nih yang nonton. Oke, siap. Penonton. Kata orang belakang di spill. Aku daftar sekitar beberapa ya. Ada di Hong Kong. Wih, Hongkong tuh. Hongkong. Oke, satu tuh. Ini di list ya. Kota gede nih. Kota gede. Di Cina ada. Oke. Kayak Cina 2 nih ya. Cina Ada 2 nih. Ada Cina. 3. Apa nih? Cina ada di Shenzhen Shenzhen. itu, dan ada di Harbin juga. Oh, di Harbin. Jadi ada 3 nih. Ya. Ya, udah 3 nih. Hongkong, Shenzhen sama Harbin. Iya. Sasarannya universitas luar negeri semua. Biasanya kan kayak Iya. UI, UGM ya. ITB. Ya, udah ngambil SNMP Kelasnya udah juga. beda. Udah. Tapi Gokil. lagi. Oke, apa nih? Kurang 3 nih kayaknya nih. Di Singapura ada 2. Singapura. Oh, 5 nih apa nih? Tabarakallah. Di Jerman Amin. 1. 6. Di Finland 1. Finland. Finland. Oke, Finland 7. 7. Sama di Hungari 1. Hungary 8. Udah sih itu aja. Katanya udah segitu aja. banget gak sih? 8 loh. Dan Gokil. 8 itu internasional gitu loh. Internasional. Bukan di nasional, udah. Wah, Udah mainnya internasional nih. Cina 3, Cina 3. Singapura 2, Singapura 2. ada Jerman, Jerman, Finland, sama Hungary. Iya. Eropa ya mainnya. Wah. Amin.
pasti kan semoga terima, amin, amin. Dan aku Kita juga aminkan bisa. ya. Amin, Amin, semua amin. Wah, oke. Oke, Kak, ini gimana? Bagi aku untuk kedepannya mungkin nanti aku bakalan ngembangin lagi. Aku lebih ngikutin ke perlombaan, masih bertahap ya. Nanti juga di tahun 2024 ini aku juga bakalan ngejar lagi perlombaan nasional lainnya, dan mudah-mudahan juga aku dapat kesempatan untuk bisa mewakilin Kalimantan Selatan nanti. Salah satunya di perlombaan nasional. Ini boleh aku spill nggak ya? Boleh dong, bagus spill di sini. Bisa. Mungkin di akhir tahun nanti insya Allah aku bakalan mewakilin Kalimantan Selatan kalau diterima. Kalau diterima nanti di Bintang Radio 2024. Iya, bakalan diadakan di Surabaya, dan kedepannya bakalan ngembangin lagi potensi band di Semapen juga di tingkat nasional. Gitu sih. Jadi kita Ngembangin vokal. bakal ngebawa tim band Semapen juga berarti ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Kalau misalkan kuliah misalkan kira-kira mau ngambil kemana nih? Untuk kuliah aku agak melenceng sedikit dari Agak melenceng. seni. Oke. Iya. Alright. Bayangannya apa nih? Iya, kemana nih kuliah? Bayangan aku sih nanti kedepannya insya Allah kalau diterima aku Amin. bakalan ngambil jurusan psikologi, karena dari awal aku juga tertarik sama bidang itu. Dan aku juga padahal dari seni-seni nyanyi gini aku ada kebayang buat ikut di universitas seni musik diisi. Oh, diisi. Ya, ada gambar, dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan aku juga daftar di situ. Mudah-mudahan masuk. Amin. Aminin ya semuanya. Amin ya Amin semuanya. ya. Oke, jadi misalnya kakak-kakak ini ada tips and trick nggak sih waktu untuk latihan dan saat perform gitu? Misalkan kayak kakak kalau biar suaranya nggak voice crack, nggak pecah, atau kakak kayak bisa kan mikirnya langsung pakai langsung wah Kanan mesti kiri gitu, nih kanan otaknya. kiri nih. Kakak aja langsung push gitu loh pas lomba. Gimana tips and tricknya tuh? Ya, jadi mungkin ya dulu. Dulu ya, Oke. langsung dilempar. Oke, boleh. Latihannya Kalau aku gitu. gampang sih. Kalau aku tampil, tips and triknya yang penting kalian tadi latihan yang banyak, latihan vocalizing dan aksi panggung juga itu penting banget, soalnya itu ngebuktiin kalau kita tuh tampil di atas panggung kita pede sama suara kita, dan kita pede kalau orang yang nonton kita tuh bakalan suka sama suara kita. Kedengarannya emang gampang ya sebenarnya. Susah tapi susah banget. Emang susah sih. Tahapnya nih. Iya. Step by step. Iya, tips and triknya juga kalau bagi kalian yang suka menyanyi dan mau perform itu jam terbang juga penting. Kalian sering tampil di mana? Itu jam terbang itu penting banget. Latihan dan makan makanannya dijaga, dan iya katanya kan kayak gorengan itu sebenarnya mempengaruhi. Diatur ya. Sebenarnya iya. Bener kata orang-orang gorengan itu mempengaruhi juga, karena aku pernah ngalamin dimana suaraku tuh kayak hilang total gara-gara aku nggak ngejaga makanan aku, kayak makan obat-obatan kayak suara terlalu banyak, kayak vitamin gitu, obat-obatan suara gitu. Dan nggak boleh juga kayak makan kunyit sama yang kayak campuran-campuran kecap sama jeruk nipis, itu kalau terlalu banyak itu juga bakalan ngancurin suara kita. Air es juga. Air es sebenarnya iya juga bakalan ngerusin. Kena juga. Efek ternyata loh. Misalnya bener. lagi perform panas mau minum kan rada gimana gitu. Iya, suara lagi nanti bakal. Bener. juga ya. Pokoknya latihannya disiplin, bikin mindset kalian tuh yang bagus. Kalau kalian tuh percaya kalau kalian bisa dan kalian setara sama orang lain gitu. Bikin mindsetnya harus kuat, Harus pede juga berarti harus ya. pede, ya gitu sih. Kak Esti gimana nih? Jadi relate banget sih. Oh, relate banget ya. Kecuali yang jaga pola makan. Oh iya, nggak usah itu ya. Nggak usah ya. Makan terserah aja itu mah nggak Oke, usah. Oke. gimana nih versi Jadi, kayak Gimana sendiri? nih? Kalau aku bisa ngulang waktu, ya kan, ngerjain nasional lagi, Ya. yang bakal aku lakukan itu di awal aku bakal lebih keras latihannya di website Toki. Jadi itu adalah website yang disediain oleh Puspresnas atau tim Olimpiade Komputernya untuk para siswa-siswa itu belajar secara gratis. Jadi di sana udah kasih pelajaran, ada contoh soalnya ribuan, dan di situ kurangnya aku dulu nggak
nggak sampai full, nggak sampai selesai. Nah itu biggest regret. Jadi kan kakak nih ada nggak sih tips and triknya gitu kayak sebelum lomba gitu kan, misalnya kayak kakak nih biar suaranya voice crack nggak pecah, biar nggak ada habis gitu. Kalau kakak kan kayak informatika ini kan langsung nih, ini Ya, otak kanan kanan kiri kiri. nih, itu kayak gimana gitu jadinya, Biar fokus biar gitu. fokus juga itu tips and triknya. Ini dulu aja. Silakan. Sebenarnya kalau tips and trick untuk menyanyi, perform, menyanyi solo itu simple tapi ribet. Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Gak paham kan kami kan, jadi jelasin. Yang intinya yang baru saja aku bilang tadi, latihannya tuh harus disiplin. Kalian juga harus tahu kekurangan kalian tuh di mana. Jadi bagi kalian yang suka menyanyi dan pengen perform gitu, meskipun performnya di tempat-tempat kecil, tapi kalian harus perhatiin juga kalian tuh kurangnya di mana. Jadi penampilannya harus yang terbaik gitu kan. Tips and triknya yang pertama latihan vocalizing, latihan suara, latihan perbanyakin aksi panggung, itu penting banget. Terus juga jaga makan. Jaga makan sebenarnya itu juga penting. Makan dijaga ya. Iya, sebenarnya kata orang kebanyakan kan makan gorengan. Ya, sebenarnya tuh mempengaruhin juga, bakalan ngerusak Pengaruh suara. banget tuh. Ada nggak kejadian kayak gitu? Ada. Ya aku pernah ngalamin juga di mana suara aku tuh kayak bener-bener hilang, kayak orang nggak pernah nyanyi, orang nggak bisa nyanyi gitu. Apalagi kemarin aku pas ikut lomba juga, dan pas aku lomba itu suaraku juga hilang. Jadi kayak orang nggak bisa nyanyi. Jadi itu kayak aku dihujat, kayak oh ini orang kenapa jadi bisa Tapi nyanyi. tipsnya kan suara kan nih misalnya hilang nih tadi. Nah tips biar ngebalikinnya lagi tuh gimana? Biar cepet gitu loh. Biar Bener. teng langsung ada. Ya, yang pasti istirahat yang banyak, jangan diporsir ngomong-ngomong banyak. Pokoknya dimaja ngenetralin suara. Itu ngaruh tenggorokan. juga ya, banyak ngomong. Iya, Gak bisa berarti kita. nggak ngaruh lagi. Nggak bisa kita nyanyi nggak bisa. Iya, banyak-banyak minum air putih. Yang pokoknya minum banyak-banyak air putih. Jangan banyak ini sih bagi aku, karena aku juga pernah ngalamin minum obat-obat yang bakalan netralin suara, kayak obat-obat permen-permen buat yang ngemplongin suara tenggorokan gitu ya. Bagus itu, boleh aja dipakai, cuman jangan sampai kebanyakan, dan juga harus teratur jam berapa aja minumnya gitu sih. Oke. Tips and trick Tips and trick ya gitu kalau mau ikut nyanyi ya semuanya. Dicatat ya, Dicatat. Jangan gorengan, pentol tuh, jangan berlebih. Jangan berlebih Iya, lah. jangan berlebih ya. Yang pedes-pedes ngaruh. Jangan pedes-pedes juga. Yang pedes-pedes juga ngaruh Tuh juga. ngaruh yang suka sebelah. Ampi-ampi bercocokan pentol Ambil tuh lah. sudah. Tapi Sasarannya. ada beberapa penyanyi yang malah kalau makan yang pedes-pedes itu bakalan bikin suaranya lebih bagus lagi. ya? Iya, bakalan ngeluasin tenggorokannya. Ada. Jadi orang-orang beda sih guys. Jadi kayak tergantung kalian, itu lagi kalian harus tahu kekurangan kalian tuh di mana. Jadi Harus tahu. iya. Kalau PSD gimana nih? Kalau aku sih mirip sama Nia ini. Jaga makan. Jaga makan. Enggak. Bukan jaga makan. Bukan ya. Oh, bukan. Bukan juga banget Iya, ya. siapa tahu kan harus jaga makan dulu Jaga biar makan, bisa biar fokus, biar Enggak, fokus enggak. gitu loh kayak. Malas makan aja banyak-banyak. Oh, Iya. makan banyak-banyak. Jadi aku di OSN itu kan di hotel tuh. Hmm. Nah, hotel. Nucuk pentol dulu. Enggak. Saya kira ada kan nih. Makan gorengan. Oh, gorengan. Enggak. Jadi di hotel kan ada prasmanan. Oh, ya prasmanan ya. Udah ambil semua. Iya, Makan itu. semua aja. Hotelnya bagus soalnya. Oh, iya. Bagus. Piring bawa ke kamar gitu ya. Iya, nggak Nggak boleh. boleh, nggak boleh. nggak Oh, nggak boleh. Untuk nggak makan boleh. di sana, Oh. all you can eat. Oh iya, All all you you can can eat. All you can eat di sana, Oke. malam tidurnya besok siap. Oh, Itu jadi ya tipsnya. istirahat yang cukup juga. Istirahat yang cukup. Tipsnya. Gitu. Selain itu apa lagi tuh tipsnya? Untuk mempersiapkan diri ya Iya. di OSN, kalau aku bisa balik lagi nih, yang aku lakukan pasti itu latihannya lebih banyak. Betul. Nah, jadi di website Ya. ada namanya Toki, tlx.toki. Nah, di situ dia difasilitasi oleh tim Olimpiade Komputer Indonesia langsung. Semua soal, semua materi, dan semua tips-tips pembelajaran tentang kompetisi Olimpiade ini ada semua di sana secara gratis. Itu disediain tuh dari Semua. Disediain secara Oh, gratis. Triknya, triknya semuanya. Tujuannya agar ya orang-orang nggak cuma
Jawa sentris gitu kan, Oh, orang-orang luar juga bisa. Oh, oke. Jadi gitu. Tinggal Nah, dipelajari aja, iya, dibaca tinggal ulang. dipelajari dan dibaca ulang. Pelajari. Oke. Tapi yang Ada tapi. Ada tapi nih. yang harus dilakukan itu apa namanya? Apa? Aku kurang ngelakukan itu. Jadi apa ya? Walaupun sudah disediain, tetap aja ada hal malas Niatnya gitu, gitu ya. Nah, niatnya Kurang kurang niatnya gitu. ya. Walaupun akhirnya berhasil, tapi harus ada pelatihan lebih. Dan kusaranin nih, kalau kalian yang di kota sekarang, mulai aja dari sekarang pelajarin soal codingnya. Jangan Soalnya males-malesan. jangan males-malesan. Iya. Susah malasan. Kalau kalian coding all you can eat ya, ingat. Iya, ingat itu. Biar fokus. Hotel bagus. Iya. Apa tuh hotel bagus? Dari orang yang udah masuk nasional langsung. Iya. Bangun gitu kan udah nggak usah mikirin makanan lagi, ke bawah breakfast, buset banyak banget. ambil makan. Itu jadi salah satu ikut nasional tuh ya. Iya, enaknya ya. Enaknya. Enaknya. Abis itu tidur, jawab ini susah tuh pasti. Bener sih, ya makan dia tuh enak banget. Tapi nggak cuma makan enak aja ya. Oh, iya. ada lagi Ini nih. cuma enaknya doang deh Ada kita lagi. highlight nih. Oke. Yang susahnya ya itu tadi maintain disiplin itu sangat Susah. susah menurutku ya. Rasa Nggak malas tahu ya. begini atau gimana. Tapi karena banyak materi baru yang mana nggak terlalu banyak diajarin di sekolah-sekolah, jadi aku harus lebih mempelajari di mana itu mungkin nggak kayak nyanyi, tinggal latih vokal, tapi pelajari materi ini, selanjutnya pelajari materi berbeda, dan itu silabusnya banyak. Berat ya. Berat banget. Susah nih. Dan itu ngumpulin niatnya pasti lama banget. Iya, jadi 2 tahun. Itu buat nasional. Nasional. Malesnya. Saya aja mau lari nih 5 kilo, yang lain udah 15 kilo saya baru bangun. Tuh saking malesnya. Ketinggalan. Susah itu disiplin malas tuh ya. Harus produktif. Harus produktif juga sih ya. Disiplin ya, kuncinya disiplin. Ya, belajarnya banyak banget sih ya. Oke, terus pernah gak sih kayak pas mau tampil, pas mau lomba tuh gugup, terus cara nanganinnya tuh gimana sih? Kayak biar nggak gugup lagi gitu, biar fokus. Itu sih pengaruh banget bagi aku ya. Wah. Iya, kayaknya lebih ke niat. Lebih ke aku, lebih Oke. menyanyi. Sebenarnya setinggi apapun kalian kita ya, meskipun artis atau mungkin seniman yang sudah yang senior, itu juga masih ngerasain gugup, ngerasain nervous. Cuman cara pengendalian mereka aja, cara mereka mengkontrol nervous mereka tuh gimana, itu yang harus dilatih terus. Ya tadi dari jam terbang itu penting banget buat ngekontrolin nervous dan gugup kalian kalau mau tampil. Dan kalau kalian masih aja nih kayak sudah mengkontrol bisa, cuman kayak masih aja nggak bisa, kayak masih gemeter gitu, kalian coba bikin mindset aja, bikin mindset kalau kalian tuh bisa. Kalau kalian udah sekeren ini, udah sejauh ini kalian berjalan bener. Berarti ujung-ujungnya harus mindset lagi ya. Iya, ujung-ujungnya harus bikin mindset ke diri kita sendiri kalau kita tuh harus pede, kita bisa. Dan Yakinin diri sendiri. iya, akhirnya emang bisa, emang nanti bakalan bagus tampilnya gitu. Percaya diri juga itu. Bener. Isti gimana nih? Kalau aku sih OSN itu kan mirip-mirip sama ujian sekolah ya. Oh iya. Itu ditonton banyak orang gitu ya. Ada panitianya lebih banyak. Oh, oke. Kalau kita kan guru 1 biji di ujung. Nah, Terus jalan Jalan, gitu ya. jalan. kalau di sini yang Lihat jalan nengok. mungkin 5 orang atau lebih. Buset. Jadi lokasinya tuh kayak lab komputer gitu. Jadi ada di sini sekat gitu biar nggak nyontek ya, Oh, obviously, oke. ya. Nah, jadi hal yang paling menegangkan di sana itu tensionnya di ujung itu ada timer. Jadi tik setiap detik itu kerasa gitu. Ada bunyinya tuh dibikin. Enggak. Oh, enggak. siapa tuh kan ada bunyi yang bikin Enggak, lebih itu kan stres gitu. mengganggu. Itu Jadi mengganggu. ya. Astaga. Berapa Malah jauh? Cepetin ya, Sugesti ya. yang mengganggu itu orang lain. Kan ada 100 peserta. Nah, ini disediakan laptop, PC dan keyboard gitu kan. Nah, kebayanglah anak komputer ngetik kayak gimana. Krotok. Ini 100 biji. Wah, ada banget.
yang kanan kiri nih. Nggak boleh pakai pas sumpel pli. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi di sana itu di menit pertama mulai itu langsung tegangannya nambah langsung. Oh, orang udah bisa semua. Aku baca soal aja belum gitu. Bener sih. Walau udah langsung Pressure. mulai ya. Iya. Itu bunyi timernya juga jalan gitu atau Timernya kan dilihat. Oh, dilihat. Bukan yang menegangkan juga sih. Itu sugesti kita dalam hati. Sugesti aja. sugesti jadi gitu. Iya. gitu. Kayak semakin rendah waktunya kan semakin gimana Iya. gimana Oh, gitu. iya. Orang udah pada ngerti, kita masih mikir. Iya. Iya. Itu relate banget. Oke. Ini segitu aja dari podcast hari ini ya. Terima kasih banyak udah mau datang ke sini ya. Makasih Terima banyak. kasih banyak. Iya. Kayak sih udah nge-share pengalamannya, Iya, ngasih info-info nih. Apalagi ada tambahan tips and trick ya Ada buat tips and teman-teman semua trick. yang nonton nih. Itu juga tuh salah satu juga yang penting dari podcast Papen. Terus ikutin podcastnya karena banyak-banyak lagi hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian dapetin di sini. Dan sebelum kita akhirin podcast, aku mau nambahin sedikit. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Suka nih. Surprise nih. Enggak Ada kayak surprise gitu. nih. Kan kami udah melaju ke nasional dan kami udah memberikan penampilan kami yang terbaik dan mendapatkan hasil yang terbaik juga, di mana kakak menjadi finalis nasional OSN Informatika dan aku juga 5 besar dan best kostum di SPLS 2N vokalis Solo Putri. Dan di sini juga kami gak akan dapat hasil yang terbaik itu nggak akan dapat karena bukan dari bantuan pembina dan pendukung di sekolah gitu, yang dari coachnya, dari pelatih juga kan ya, dan dari pembina pembimbing dari SMA Negeri 7 Banjarmasin. Terima Berkat kasih ya. bapak-bapak semua Bapak dari Ibu yang Gus sudah Dur. coaching gitu ya, kakak-kakak ini. Bukan karena nggak karena kalian apa sih, gimana sih Pak bahasanya? Jadi karena kalian kita juga Iya. bisa mencapai gitu ya. Karena kalian kami bisa dapat penampilan Oke. yang terbaik kita. Kalau saya ya, ini Silakan. lebih dalam lagi ya. Oke, apa nih? Ibu Pal- Siska Sinaga itu baik banget. Boleh Baik banget. bilang guru nih ya. Kalau aku Bapak Fikri, pembimbing aku iya, boleh. paling berjasa. Kreditnya kita Kredit, juga kredit. kreditnya. Terima kasih Siska Bapak Sinaga. Ibu. Shout out. Bapak Ibu terima kasih, shout out ya. Rektor Akademia ini Oke. menuju nasional. Alhamdulillah. Siap. Oke. Oke. Jadi sekian aja dari Kami. Oke. Terima kasih banyak. Jangan lupa ditonton terus ya karena banyak hal bermanfaat. Iya.